Selamat berjumpa kembali anak-anak SMK kelas 12. Kita bertemu lagi dalam pelajaran pengelolaan bengkel sepeda motor. Ya, ini pertemuan kita yang keempat dalam semester 1 ini. Materi kita sudah masuk bab 3 yang mengenai pelayanan bengkel. Oke. Definisi pelayanan dan kualitas pelayanan. Ya. Pertama kita belajar tentang definisi pelayanan dan kualitas pelayanan. Ya, definisi pelayanan. Pelayanan adalah sebagai proses pemenuhan kebutuhan aktivitas orang lain, tamu atau konsumen secara langsung. Ya, artinya kita memberikan servis ya untuk memenuhi kebutuhan konsumen, ya, pelanggan, member atau apapun itu namanya, itu sudah bentuk pelayanan, ya. Baik itu pelayanan, ya, pelayanan itu bergerak di bidang jasa, ya, memberikan jasa, ya. Itu berarti yang kita jual itu jasa kita, ya, kepada orang lain untuk memenuhi kebutuhan orang lain tersebut, tamu atau konsumen. Itu definisi dari pelayanan. Kualitas pelayanan, customer service itu ada dua, ya. Pertama, kualitas pelayanan yang baik. Apa itu kualitas pelayanan yang baik? Itu jenis pelayanan yang melampaui harapan konsumen. Artinya harapan itu konsumen mendapatkan pelayanan yang baik itu dia melebihi dari apa yang dia harapkan, ya, sehingga dia merasa senang dan terpuaskan. Ada kualitas pelayanan yang buruk, yaitu jenis pelayanan yang jauh di bawah standar dan di luar ekspektasi konsumen. Di bawah standar, maksudnya yang standar aja tidak sesuai, apalagi ini di bawah standar, di luar ekspektasi, di luar harapan daripada konsumen. Ya, dia berharap lebih, tapi yang dia dapati sesuatu yang di bawah standar. Itu disebut dengan kualitas pelayanan yang buruk. Kriteria pelayanan yang baik khususnya pada bengkel sepeda motor, ya. Kriteria pelayanan yang baik pada bengkel sepeda motor itu ada 5 kriteria, ya. Pertama, ketepatan waktu pelayanan, termasuk di dalamnya waktu menunggu selama servis dan transaksi, ya. Jadi biasa ketepatan waktu. Jadi konsumen sering bertanya estimasinya, ya, mulai dari estimasi biaya sampai estimasi waktu pekerjaan. Biasanya dia tanya berapa menit, berapa jam, atau 30 menit, ya. Kebetulan yang kita kerjakan itu di bawah 30 menit, misalnya 25 menit, itu sudah memenuhi ekspektasi pelayanan yang baik dari konsumen, ya. Kemudian akurasi pelayanan, yaitu meminimalkan kesalahan dalam pelayanan maupun transaksi, ya. Itu akurasi, ya. Akurasi itu ketepatan. Misalnya gini, ya, dia tanya berapa biayanya, ya. Konsumen, karena konsumen juga membawa dana yang mungkin pas di kantongnya pada saat itu. Jadi ketika dia tanya berapa dananya, ya, kita langsung bisa memprediksi berapa biaya untuk servis kendaraannya, ya. Jadi ketika transaksi pun konsumen, ya, tidak terkejut karena dia sudah sesuai dengan apa yang dia bawa. Jadi kita pun bisa memprediksi berapa besar biaya yang dibutuhkan untuk perbaiki atau perawatan kendaraan konsumen. Kemudian sopan santun dan keramahan ketika memberi layanan, ya. Itu komunikasi, sopan santun itu salah satu nilai tambah, ya, nilai lebih, ya, dalam melayani, ya. Ya, jadi konsumen yang sudah dalam keadaan resah kita sambut dengan sopan santun, senyum yang baik, itu bisa memberikan psikologis yang baik, ya. Bahkan memberikan sugesti kepada konsumen bahwa dia akan terlayani dengan baik. Kemudian kemudahan mendapatkan layanan, yaitu seperti tersedianya sumber daya manusia untuk membantu melayani konsumen serta fasilitas pendukung, ya.
Itu kemudahan mendapatkan layanan, baik itu layanan informasi ya, kita sudah siapkan misalnya ada customer service yang melayani, memberikan informasi kepada konsumen pada pintu pertama dia masuk, ada yang nanya ya, sudah disambut dengan baik ya. Kemudian tersedianya sumber-sumber daya manusia ya, karyawan-karyawan yang handal dan terlatih ya, itu sudah menimbulkan kepercayaan kepada konsumen. Kemudian kenyamanan konsumen seperti lokasi ya, lokasi itu harus selalu berada di tempat yang strategis ya. Kemudian tempat parkir ya, tempat parkir yang nyaman, teduh sehingga kendaraannya seperti terlindungi. Kemudian ruang tunggu ya yang nyaman, mungkin bisa dipakai ruang tunggu yang pakai pendingin ruangan. Kalau dia perokok mungkin ada smoking areanya disediakan ya, atau diberikan servis-servis tambahan lainnya seperti televisi atau musik ya. Kemudian kebersihan, toilet yang bersih juga memberikan kenyamanan kepada konsumen sehingga konsumen ada niat untuk datang kembali. Kemudian sumber informasi ya, sumber informasi itu mulai dari kelengkapan spare part, harga spare part juga ada ya, kemudian nomor-nomor telepon yang dapat dihubungi kalau keadaan darurat ya. Inilah kriteria pelayanan yang baik khusus pada bengkel sepeda motor ya. Kemudian dimensi atau unsur-unsur yang menjadi kualitas pelayanan ya, dimensi atau unsur-unsur yang menjadi kualitas pelayanan apa aja itu ya, itu ada 5 juga. Ada yang namanya tangibles ya, tangibles itu apa ya, kemudian ada reliability ya, saya jelaskan. Kemudian responsive ya, responsiveness, assurance, dan yang kelima adalah empathy ya. Kita mulai dari tangibles. Tangibles itu kemampuan memenuhi tampilan dari segi fisik bangunan ya. Segi fisik bangunan itu ya sudah, kalau kita lihat workshop besar ya atau showroom ya, orang melihat bentuk bangunan saja sudah menarik, baru ibaratnya enak dipandang ya. Lihat logo perusahaannya juga enak dipandang. Kemudian fasilitas yang disediakan ya, seperti yang di awal tadi, fasilitasnya dia berdasarkan fisik ya. Tangibles ini berdasarkan fisik bangunan, kemudian fasilitas ya, unsur fasilitas, kemudian teknologi pendukung ya, teknologi pendukung gitu, mulai dari peralatan yang canggih, itu sudah membangun kepercayaan konsumen bahwa tempat yang dia tuju itu sudah tepat. Hingga penampilan karyawan bengkelnya ya, baik karyawan bengkel, customer service-nya semua ya, berwibawa dan kelihatan seperti berpendidikan. Jadi itu menambah unsur keyakinan kepada konsumen untuk mendapat pelayanan yang baik ya. Itu tangibles. Baru reliability, itu kemampuan memberi pelayanan sesuai harapan konsumen mengenai ketepatan waktu tadi ya, ketepatan waktu, sikap simpatik ya, sopan dan sebagainya ya. Kemampuan memberikan pelayanan sesuai harapan konsumen ya, artinya konsumen itu sudah punya harapan bahwa dia akan mendapatkan pelayanan yang terbaik ya. Ketika dia sampai ya, dia disambut dengan baik, itu sudah memenuhi harapan dia ya. Kemudian responsiveness ya, ini unsur pelayanan, kualitas pelayanan melalui tanggap memberi pelayanan yang cepat atau responsif seiring dengan cara penyampaian yang jelas dan mudah dimengerti ya. Ini berhubungan dengan komunikasi dan rasa peduli ya. Ketika konsumen menyampaikan keluhannya, kita dengan cepat dan sopan santun melayaninya dan memberikan jawaban yang tepat, bisa dia terima ya. Mengenai segala keluhannya itu kita tampung ya. Kemudian komunikasi yang baik, kita jelaskan kerusakannya apa, kelemahannya apa suatu produk itu, sehingga dia mengerti dan dia dapat menerima jawaban dengan puas. Itu disebut dengan responsiveness. Kemudian insurance ya, jaminan ya, jaminan dan kepastian yang diperoleh dari sikap sopan santun karyawan, komunikasi yang baik, pengetahuan yang dimiliki sehingga mampu menumbuhkan rasa percaya pelanggan ya. Jaminan dan kepastian ini konsumen dalam membeli barang atau memperbaiki sesuatu, dia butuh jaminan
Jaminan itu artinya ini bertahan berapa lama, ya. Apa keunggulannya, apa kelemahannya. Kalau kita menjawabnya ya dengan sikap sopan santun dan dengan komunikasi yang baik, sehingga gampang ditangkap, dimengerti oleh konsumen, sehingga konsumen itu pun merasa puas, ya. Jadi konsumen pun tahu dia harus gunakan produk itu atau tidak, ya. Dan dia akan menimbulkan rasa ketertarikannya untuk menggunakan produk yang kita tawarkan. Ya, itulah jaminan kepastian yang diperoleh dari sikap sopan santun karyawan. Kemudian empati, ya, memberikan perhatian yang tulus dan bersifat pribadi kepada pelanggan. Ya, hal ini dilakukan untuk mengetahui keinginan konsumen secara akurat dan spesifik, ya. Jadi kita berbicara dengan tulus, ya, kita jawab semua pertanyaan dia, ya. Kemudian kita jelaskan dengan baik, ya. Sehingga kita dengan spesifik, dengan detail tahu apa yang dia inginkan, sehingga timbul, ya, tadi sifatnya pribadi, ya. Jadi pribadi ibaratnya kita sudah seperti berhubungan saudara dengan dia. Rasa persaudaraan itu timbul akibat komunikasi yang baik, komunikasi dua arah. Kemudian upaya meningkatkan kualitas pelayanan, ya. Macam mana meningkatkan kualitas pelayanan? Ya, ada 3 upaya, yaitu feedback dari pelanggan, ya. Apa itu feedback? Itu umpan balik, ya, umpan balik dari pelanggan. Ya. Apa itu? Contohnya yaitu mengadakan survei, ya. Survei, ya, survei itu bisa berinterview ketika customer service bisa memberikan interview sebentar, ya. Contohnya, mohon maaf Pak, saya mau ada pertanyaan, tolong, ya. Tidak keberatan kami mengajukan pertanyaan seperti itu, ya. Dan follow up kepada pelanggan setelah memberi pelayanan. Follow up itu setelah kita memberikan pelayanan selesai, kita tanya apalagi yang kurang, ya, apa yang perlu diperbaiki, apa yang perlu ditambahi, dan apa yang perlu dihilangkan, ya. Itu memberikan perhatian khusus seperti itu kepada pelanggan, itu memberikan semangat, ya, semangat timbul pada pelanggan, ya. Kemudian rasa inginnya untuk kembali lagi bekerja sama dengan kita. Pelayanan cara ini dapat dilakukan, ya. Ini bisa, kalau follow up bisa melakukan SMS, misalnya, Pak, ya, atau Ibu, ini bagaimana pelayanan kemarin ketika memperbaiki ini, apakah masih ada keluhan atau kerusakan? Nah, seperti itu. Baru via email dan lainnya, bahkan kita melalui media sosial lainnya, ya. Kemudian dengan memberikan diskon atau potongan harga, ya, khusus pelanggan, ya. Mungkin ya, Bapak sudah pernah datang ke sini, ya, sudah terdaftar di tempat kami akan berikan diskon sekian persen, ya. Walaupun itu sedikit, itu sudah memberikan, ya, feedback, ya, umpan balik, ya. Kita mendapat feedback umpan balik dari pelanggan. Mereka merasa dihargai, ya, sebagai pelanggan, sebagai konsumen, dan memberikan benefit atau keuntungan atas penghargaan, ya, masukan yang telah diberikan pelanggan. Kemudian yang kedua, melakukan evaluasi, ya. Untuk apa evaluasi itu? Biar kita tahu, melihat apa kekurangan dan kelebihan tempat bengkel kita. Itu melakukan survei kepada konsumen, ya, dalam bentuk angket. Kita buat form yang perlu diisi, ya, dengan meminta maaf dahulu, tolong Pak diisi formulir ini, ya, checklist pendapat Bapak mengenai pelayanan kami, ya, untuk mengetahui apa kelebihan dan kurang kita, ya, dan mengetahui rasa empati berdasarkan pengalaman konsumen, ya. Kita tanya pengalaman dia selama bekerja sama dengan kita, jadi kita tahu apa keinginan dia, apa kekurangan kita, dan apa kelebihan kita, ya. Itu tetap menjaga hubungan baik antara konsumen dengan kita yang menjual jasa. Kemudian memperbaiki pelayanan bengkel. Dalam memperbaiki pelayanan bengkel, apa yang perlu diperbaiki? Ya, pertama itu, ya, memberi standar pelayanan bengkel yang jelas kepada karyawan, ya. Karyawan itu harus kita beli standarnya apa, ya, batasan-batasannya apa, ya. Apa yang harus dicapai dalam melakukan pekerjaan di bengkel sehingga konsumen tetap terpuaskan. Kemudian melatih karyawan, ya, selalu melakukan pelatihan, ya.
Karena eh, bengkel sepeda motor itu berhubungan dengan yang namanya perkembangan teknologi. Jadi teknologi selalu lahir teknologi yang baru, penuh inovasi. Jadi karyawan bengkel kita tetap terlatih, ya. Jadi kalau keluar produk baru, teknologi baru, kita tidak pernah ketinggalan, langsung mengupgrade dan update terhadap teknologi baru. Jadi konsumen pun percaya pada kita bahwa kita mampu mengikuti perkembangan teknologi. Kemudian memberikan reward, ya. Reward tadi penghargaan kepada konsumen. Ya, memberikan penghargaan kepada konsumen atas apa yang telah dia lakukan, ya. Kita kembali lagi, tadi terlewatkan, ya. Reward itu memberikan penghargaan kepada karyawan, ya, atas jasa dan pekerjaannya, ya, sehingga dia punya etos kerja yang tinggi. Jadi punya semangat untuk selalu meningkatkan standarisasi kemampuan dia bekerja, sehingga berpengaruh kepada nama baik perusahaan atau bengkel, ya. Ya, semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat dan bisa dimengerti. Ini saya tampilkan kembali, ya. Itu tadi memberikan reward kepada karyawan, memberikan kemudahan layanan kepada pelanggan, ya, sehingga pelanggan tidak merasa dipersulit. Jadi upaya meningkatkan kualitas pelayanan itu ada, ingat, 3 feedback dari pelanggan, dan melakukan evaluasi dan memperbaiki pelayanan bengkel. Jadi sampai di sini dulu pertemuan kita yang secara tidak langsung ini. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat pada anak didik semua, dan tetap semangat belajar walaupun belajar dari rumah. Sekian dan terima kasih. Kita bertemu di tayangan